Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan ekologi dengan saya Suciwan Bawestri yang kali ini akan menyampaikan materi mengenai pencemaran lingkungan. Mungkin kita semua sudah akrab ya dengan istilah pencemaran lingkungan. Jadi, apa sih sebenarnya pencemaran lingkungan? Ya, mungkin yang paling sering dengar adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, atau polusi bahasa lainnya ya. Jadi pencemaran atau polusi itu adalah masuk atau dimasukkannya komponen lain, baik itu berupa makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam suatu ekosistem sehingga ekosistem tersebut fungsinya menjadi berubah. Berubah dalam artian kualitasnya menjadi menurun sehingga tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, ya. Oke, kita bahas secara harfiah, masuk atau dimasukkannya. Jadi, pencemaran lingkungan itu dapat berupa proses yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk merusak tatanan suatu ekosistem atau merupakan, eee, efek lain yang tidak sengaja terjadi, dari kegiatan manusia, ya. Kemudian, sehingga kualitas lingkungan tersebut menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Misalnya, suatu ekosistem air disebut tercemar apabila kalau misalnya kita tahu ya, air itu seharusnya fungsinya bisa diminum, bisa menjadi air minum, bisa digunakan untuk mandi, atau bisa digunakan untuk mencuci. Tapi jika fungsi tersebut tidak dimiliki oleh suatu ekosistem perairan, berarti dapat dikatakan bahwa air tersebut tercemar. Oke? Nah, tercemar itu jika ada sesuatu yang mencemari, biasanya disebut dengan polutan, ya. Jadi, bahan pencemar itu namanya polutan, ya. Suatu zat dapat disebut polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal. Contohnya di dalam perairan boleh nggak sih ada timbal? Boleh, tapi ada baku mutunya. Seberapa besar jumlah timbal yang boleh layak ada di dalam suatu ekosistem perairan. Tentunya di masing-masing jenis ekosistem perairan pun jumlah timbal yang bisa berada di sana pun berbeda-beda. Contoh, misalnya timbal yang ada di dalam tambak akan berbeda dengan toleransi timbal yang ada di dalam sungai. Akan berbeda lagi toleransi timbalnya yang ada di dalam ekosistem mangrove, misalnya. Ya. Nah, kemudian yang pertama jika jumlahnya melebihi jumlah normal. Jumlah normal itu berdasarkan baku mutu ya. Biasanya baku mutu tersebut dikeluarkan oleh peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup. Yang kedua, jika polutan tersebut berada pada waktu yang tidak tepat. Oke. Kemudian yang tiga, jika polutan tersebut berada pada tempat yang tidak tepat. Ya. Oke. Nah, lanjut. Ada 4 kategori pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, yang ketiga ada pencemaran tanah, yang keempat ada pencemaran suara, ya. Suara itu termasuk, gangguan yang terjadi pada atmosfer dalam bentuk suara itu juga merupakan suatu pencemaran ya. Oke, saya akan menjelaskan ini satu persatu. Yang pertama adalah pencemaran air. Oke, familiar ya dengan gambar ini yang ada di sebelah kanan? Sering lihat? Oke, kalau sering lihat berarti lingkungan sekitar kalian kok kotor atau tercemar. Nah, biasanya kita bisa bilang suatu ekosistem perairan tersebut itu tercemar, itu secara fisik dulu pasti.
dilihat dulu. Oh, airnya warnanya hitam. Oh, airnya warnanya coklat atau warnanya butek, berminyak. Oke. Kemudian kita lihat lagi, ada sampah yang terapung di atasnya. Itu secara fisik. Oke. Secara awam, orang akan melihat ekosistem perairan tersebut tercemar secara fisik dulu, dilihat dari matanya. Dilihat dari mata kita, maaf. Kalau dia warnanya hitam, butek, banyak sampah, oh berarti itu tercemar. Kemudian yang kedua secara fisik lagi, ada baunya atau tidak. Yang namanya secara fisik berarti menggunakan alat indera ya. Secara fisik bisa dirasakan. Baunya, ada baunya. Oke. Nah, kemudian nih, parameter fisika air. Jadi kita bisa bilang suatu ekosistem perairan tersebut tercemar secara fisik bisa melalui warnanya, bisa melalui tingkat kekeruhannya, atau bisa melalui baunya. Kemudian yang terakhir bisa melalui suhu yang dimilikinya. Tentunya kalau suhu nggak bisa hanya diukur melalui ukuran tangan secara awam. Kita harus menggunakan alat bantu lain yang lebih akurat, contohnya adalah termometer. Kemudian yang kedua, kita bisa bilang suatu ekosistem perairan tersebut tercemar melalui parameter kimianya. Ya, parameter kimia contohnya apa? Ada nitrogen, ada komponen-komponen karbon yang merupakan nutrisi-nutrisi yang biasanya terkandung di dalam suatu perairan. Klorida, sulfida. Yang paling akrab adalah mungkin BOD, COD, DO, ya itu yang paling akrab. Salinitas dan pH juga termasuk ke dalam parameter kimia air. Nanti akan saya lebih lanjut saya jelaskan tentang BOD, COD, dan DO. Kemudian yang terakhir adalah parameter biologi, yaitu organisme-organisme yang dapat hidup di dalam ekosistem perairan tersebut. Kita bisa lihat, kita bisa bilang bahwa suatu ekosistem perairan tercemar jika komponen organismenya masih kompleks, keanekaragamannya masih tinggi. Semakin tinggi keanekaragaman biota di dalam suatu perairan, berarti ekosistem perairan tersebut bisa dikatakan baik. Nah, umumnya ekosistem yang organisme perairan yang hidup di dalam organisme yang dapat hidup di perairan itu dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Bedanya apa? Plankton itu adalah organisme yang hidupnya terapung, yang hidupnya bergantung terhadap arus karena tidak memiliki alat gerak. Kemudian nekton adalah organisme yang hidupnya melayang-layang di perairan. Contohnya ikan, cumi-cumi, udang. Karena dia punya alat gerak sendiri, jadi hidupnya tidak bergantung kepada arus. Yang terakhir adalah bentos. Bentos itu adalah organisme perairan yang hidupnya menetap di dasar perairan. Punya alat gerak, tapi terbatas gerakannya. Ya, jadi bisa dikatakan dia hidupnya sesil atau menetap di dasar perairan. Oke. Nah, tingkat pencemaran berdasarkan kandungan oksigen di dalam perairan. Ya, ada yang tadi istilah namanya DO. Ya, nanti yang mau penelitian tentang pencemaran air harus akrab atau familiar dengan istilah-istilah ini. Ada yang namanya DO. Bentar. Oke, ada yang namanya DO atau dissolved oxygen. Nih tulisannya ya. Dissolved oxygen artinya adalah oksigen terlarut. Ya, semakin tinggi jumlah oksigen yang ada di dalam perairan berarti kualitasnya akan semakin baik. Oke. Kemudian ada yang namanya COD. Ya. Bukan cash on delivery ya. COD itu adalah chemical oxygen demand. Demand itu adalah permintaan ya atau kebutuhan. Jadi COD itu adalah
jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai proses-proses kimiawi yang terjadi di dalam perairan. Nah, kalau BOD atau biological oxygen demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam suatu perairan. Nah, nilai BOD dan COD itu akan berbanding terbalik dengan nilai DO. Kalau DO semakin tinggi nilainya, itu semakin baik. Nah, kalau COD dan BOD semakin tinggi nilainya, maka kualitas perairan tersebut semakin buruk. Kenapa? Karena semakin banyak oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai reaksi kimia maupun reaksi biologis, berarti semakin banyak nutrien-nutrien yang terkandung di dalam suatu perairan. Semakin banyak nutrien berarti ekosistem perairan tersebut semakin buruk. Loh Bu, kan nutrisinya organik. Nah, semakin banyak nutrisi organik berarti semakin banyak proses yang terjadi di dalam ekosistem perairan. Ya, semakin banyak nutrisi organik juga mempengaruhi tingkat kekeruhan suatu perairan. Semakin keruh suatu perairan, berarti penetrasi cahaya matahari yang masuk juga semakin sedikit. Padahal, produsen utama di dalam ekosistem perairan itu membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Oke, jika sinar matahari tersebut semakin sedikit yang masuk, berarti produsen utama semakin sulit untuk fotosintesis. Padahal, rantai makanan di dalam perairan juga harus terus-menerus terjadi untuk keseimbangan rantai makanan atau ekosistem. Ya. Nah, berikut adalah baku mutu air limbah bagi usaha. Ini contohnya ya. Ini baku mutu air limbah atau usaha yang ditetapkan oleh Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014. Contohnya, temperatur pada pada ekosistem perairan itu 38 sampai 40 derajat Celcius. Golongan ini apa, Bu? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Oke. Ada penggolongan air berdasarkan peruntukannya. Ini melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001, ada kelasnya. Ada kelas 1 sampai kelas 4. Ya. Kalau air di golongan kelas 1, kalau ada air di golongan kelas 1, itu adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum. Ya, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama. Ya. Yang kelas 2, air tersebut sudah tidak bisa digunakan sebagai air minum, tapi masih bisa digunakan sebagai sarana rekreasi air atau budidaya ikan air tawar, budidaya peternakan, mengairi tanaman, dan lain-lain. Nah, kalau di kelas 3, air tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk air minum, juga tidak bisa digunakan untuk rekreasi air, tapi masih bisa digunakan untuk budidaya air tawar, peternakan, dan mengairi tanaman. Nah, the last one, kelas 4, yang paling buruk, kualitas yang paling buruk yaitu air yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk air minum, tidak bisa lagi digunakan untuk rekreasi air, dan tidak bisa lagi digunakan untuk budidaya air tawar. Fungsi terakhir yang bisa dimiliki adalah untuk mengairi tanaman. Ya, next. Nah, karena ini masih masuk ke dalam ekosistem perairan, sekalian saya menjelaskan tentang pencemaran laut. Ya, ya sering lihat ya begini ya. Kalau kalian suka diving, snorkeling, mungkin suka wisata ke laut-laut, paling sering lihat pemandangan seperti ini. Di laut-laut, mungkin di sekitar pesisir itu banyak sampah, atau banyak-banyak sesuatu yang tergenang, ada plastik-plastik, ya. Nah, ini lebih wow lagi, banyak plastik-plastik
yang biasanya dibuang melalui perairan tawar atau melalui parit, sungai, which is parit dan sungai tersebut akan bermuara ke laut. Nah, ini contohnya sampah-sampah yang telah terkumpul di muara, yang selanjutnya akan mengikuti arus sampai dengan ke laut. Ya, ini adalah kondisi kita saat ini. Saya lupa, saya ngambil data ini tahun kemarin ya. Bahkan tahun kemarin pun berarti sudah kita punya masalah yang cukup kompleks mengenai sampah-sampah yang ada di laut. Ini adalah plastik yang terapung di lautan yang kemudian berkumpul di dalam suatu titik, ya, dalam suatu titik yang arusnya mungkin sedikit lebih tenang, sehingga mereka berkumpul di tengah seperti ini dan membentuk seperti sup, ya. Jadi namanya adalah plastik sup, ya. Jadi di dalam perairan kita, di salah satu titik di samudra yang kita tidak tahu tempatnya di mana. Kalau di sini sih ada kelihatan ya, tapi kita nggak bisa ngelihat secara langsung. Jadi ini ada di sekitar Jepang, mungkin ini ada arusnya juga. Oke, bisa dilihat ya. Sampah-sampah plastik tersebut berkumpul di tengah-tengah reunian dari berbagai sudut negara. Sedih ya, ada plastik sup di tengah-tengah samudera kita yang which is 97% ada di bumi ini. Nah, kebanyakan kemudian plastik-plastik tersebut lama-kelamaan terurai sedikit demi sedikit membentuk partikel-partikel atau mikroplastik. Sedihnya, mikroplastik tersebut atau partikel-partikel plastik tersebut dikenali oleh hewan-hewan sebagai makanan mereka. Paling seringnya sekarang dengar berita-berita tentang lingkungan bahwa ada ikan paus yang mati dan di perutnya ditemukan sampah plastik atau ditemukan serpihan-serpihan sampah plastik. Dan ini nih singa laut yang sangat lucu ini sayang sekali tersangkut pada sampah. Ini adalah biasanya ini jaringnya pukat yang digunakan oleh para nelayan yang tersangkut di leher mereka, ya. Bahkan di lagu anak-anak itu kalau saya sering nemenin anak saya main di Cocomelon itu ada lagu tentang singa laut yang makan plastik sehingga perlu ditolong. Itu berarti menjadi isu internasional dan isu sesuatu yang sejak dini harus diketahui oleh semua batasan umur bahwa plastik itu merupakan sampah yang harusnya menjadi perhatian saat ini. Oke, ini saya ada slide bagus nih saya lupa dapetnya dari mana. How long until it's gone? Jadi berapa lama sih plastik itu bisa terdegradasi di dalam lautan? Lautan ya, which is lautan itu punya kadar garam yang tinggi. Kalau di lautan aja bisa terdegradasi dalam jangka waktu sekian, apalagi hanya di sungai yang tidak punya kadar garam. Ya, kadar garam itu biasanya lebih cepat untuk menguraikan karena lebih keras, jadi lebih cepat untuk menguraikan sampah. Oke, kita lihat dari sampah organik yang masuk ke dalam perairan laut. Ada apple cone, organik ya. Apple cone itu bisa terdegradasi dalam waktu 2 months atau 2 bulan. Itu adalah apple cone. Oke, kita lihat sampah yang paling sering kita temui di laut. Ya, kalau kita ke laut, paling sering nemu sampah styrofoam yang suka bawa bekal ke laut. Ya, ternyata styrofoam itu bisa terurai dalam jangka waktu 50 tahun. Ya, kemudian ada plastik botol. Ya, botol-botol plastik yang suka kita bawa dari rumah ke laut wisata, tolong sampahnya jangan dibuang ke laut, dibawa pulang lagi, bertanggung jawab atas sampah sendiri. Kenapa? Karena plastik botol itu bisa terurai dalam waktu 450 tahun lamanya. Oke, kita bayangkan manusia bisa hidup sampai jangka waktu berapa tahun sih?
anggaplah 100 tahun paling lama, ya. Kalau kita buang botol plastik di laut, ya, kita meninggal dalam umur 100 tahun, sampah plastik yang kita buang tadi belum tentu sudah terurai. Ya, dosa kita masih terombang-ambing di lautan karena sampah kita tadi belum terurai. Jasad kita sudah diuraikan oleh cacing, oleh mikro-mikroorganisme yang ada di tanah. Ya, jadi jangan sampai membuang sampah ke laut kemanapun sebenarnya. Ya, jika mungkin membawa bekal yang tidak perlu menghasilkan sampah. Nah, selanjutnya ada sampah dari botol beling, ya, which is ini undetermined. Artinya tidak tahu akan terurai sampai kapan nih botol-botol beling ya. Jadi nggak usah deh romantis-romantis kirim surat ke gebetannya pakai botol yang diisi sama kertas. Ya, nyampainya nggak tahu kapan, mendingan pakai WhatsApp langsung nyampe ya. Oke, next. Nah, sering lihat nggak ya? Nah, mungkin di selokan deket-deket sama kosannya ya, atau di sungai-sungai dekat rumahnya sering lihat ada ijo-ijo terapung di atas perairan. Itu apa sih? Ya, itu adalah mikroalga. Ya, nih. Ini kemarin terjadi di tahun sekitar 2008 di Danau Toba dan danau mana lagi ya? Saya lupa. Di Danau Toba itu kalau nggak salah dan ada peristiwa keracunan ikan. Juga ada peristiwa blooming alga juga di sana, ya. Kenapa sih blooming alga itu bisa terjadi? Ya, jadi, proses ini namanya eutrofikasi. Jadi, eutrofikasi itu adalah proses pengkayaan nutrisi atau unsur hara yang menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali pada tumbuhan air, pada ya ini. Jadi, pengkayaan nutrisi itu bisa terjadi baik itu dari buangan limbah ataupun dari kegiatan budidaya air tawar yang ada di dalam suatu perairan, ataupun berasal dari kegiatan pertanian yang limbahnya akan, terbawa ke dalam ekosistem perairan. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi kalau pada kegiatan pertanian itu biasanya menggunakan pestisida atau insektisida atau herbisida dan lain-lain ya. Herbisida tersebut jika terbawa ke dalam air tanah, kemudian lewat air tanah nanti alirannya akan terus disalurkan ke dalam perairan, ke dalam badan perairan atau kegiatan budidaya air tawar atau budidaya air laut, maksudnya budidaya ikan di air laut ya, keramba jaring apung misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut itu menghasilkan buangan yang pertama bisa dari pakan. Pakan yang tidak termakan oleh ikan lama-kelamaan akan tersedimentasi di dalam dasar perairan. Ya, semakin banyak sedimentasi pakannya, maka nutrisi organik di dalam perairan juga semakin meningkat. Oke. Selain dari pakan, nutrisi organik juga disumbangkan dari feses ikan, ya, yang juga tersedimentasi. Ya, semakin banyak nutrisi organik berarti yang saya sudah jelaskan tadi, semakin keruh perairan tersebut. Atau ada yang namanya spesies oportunistik, ya. Alga itu adalah termasuk ke dalam spesies oportunistik. Boleh sambil dicatat ya. Spesies oportunistik adalah spesies yang memanfaatkan kondisi cekaman untuk memperbanyak diri dalam rangka melindungi populasinya.
Jadi dia semakin banyak, berkembang biak semakin banyak. Jika ada cekaman, berkembang biak semakin banyak. Itu terjadi pada alga, mikroalga, tumbuhan air, ataupun pada bentos biasanya. Ya, untuk beberapa jenis spesies dari bentos maupun alga itu banyak yang merupakan spesies oportunistik. Contoh yang paling sering adalah mikroalga ataupun eceng gondok. Ya, kita bisa lihat kalau di suatu sungai atau suatu perairan semakin banyak eceng gondoknya bukan berarti perairan tersebut semakin baik, tapi semakin buruk. Kenapa? Berarti ada pengkayaan nutrisi organik di sana. Ya. Nih. Oke. Penanggulangannya dengan cara apa? Dengan cara bioremediasi. Ya, nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Oke, lanjut. Pencemaran air sudah, pencemaran laut sudah. Saya lanjut ke pencemaran udara yang paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Ya, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara sehingga ambiennya turun ke dalam tingkat tertentu sehingga udara tersebut tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Oke. Sumber pencemar udara yang utama, saya menjelaskan yang utama ya, bukan semuanya. Ada karbon monoksida, ada nitrogen oksida, bisa jadi NO2 ataupun NO3, ada CFC atau chlorofluorocarbons, atau sulfur oksida. Ya. Oke. Karbon monoksida itu umumnya merupakan polutan yang terdistribusi paling luas di udara. 60-70% zat pencemar udara adalah karbon monoksida. Dari apa? Dari benda yang bergerak. Contohnya adalah emisi kendaraan bermotor. Ya. Jadi emisi bergerak karbon monoksida, ya. Kemudian ada nitrogen oksida. Emisi dari nitrogen oksida itu biasanya adalah disebabkan oleh bahan bakar yang heavy fuel oil atau bahan bakar yang biasanya digunakan oleh kapal yang biasanya menyumbangkan emisi di udara sebesar 20-30%. Oke. Kemudian CFC, senyawa CFC ya, bukan California Fried Chicken, but chlorofluorocarbons. Jadi CFC itu adalah turunan dari metana, etana dan propana yang mudah menguap. Ya, CFC biasanya digunakan itu paling sering di zat pendingin, biasanya pada AC, kemudian pada lemari es, maupun pada aerosol. Ya, jadi CFC itu adalah komponen yang partikelnya ukurannya sangat kecil sehingga kalau dia terbawa langsung ke atmosfer bisa berikatan dengan ozon atau O3 dan kemudian memecah ozon tersebut menjadi oksigen dan O2 dan O, ya. Kemudian ada sulfur oksida, ya. Sulfur oksida ini komponennya lumayan sedikit di udara, hanya 1 sampai dengan 5%. Ya, yang biasanya menyebabkan hujan asam. Ya. Cari ya nanti hujan asam itu apa. Nah, ada tugas individu dikirimkan ke grupnya masing-masing, grup kelasnya masing-masing. Tugas individunya adalah narasikan ilustrasi global warming di bawah ini dalam minimal 100 sampai 150 kata. Ya. Ini berhubungan dengan slide saya sebelumnya. Siapakah gas-gas ini? Siapakah CO, nitrogen oksida, CFC, dan sulfur dioksida, sehingga berhubungan dengan global warming. Ya,
tugasnya adalah narasikan global warming di bawah ini. Oke, lanjut kita ke pencemaran tanah ya. Ada pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran udara, dan kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia atau buatan manusia ya, bahan kimia itu bisa jadi dari pestisida, herbisida, insektisida masuk dan merubah fungsi lingkungan tanah sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Ya, ada yang sumber pencemar tanah itu ada yang alami. Jadi proses alami yang dapat menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah. Ya, misalnya lumpur lapindo. Oke, jadi akumulasi dari gas yang ada di tanah ya bisa menyebabkan tanah tersebut menjadi tercemar. Nah, itu secara alami, prosesnya secara alami. Atau secara antropogenik, yaitu hasil dari kegiatan manusia yang menyebabkan polusi tanah. Jadi baik dari buangan atau cemaran dari bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan organik. Ya. Nah, ada jenis-jenis polutan tanah. Yang pertama adalah agen biologi. Misalnya, agen biologis yang bekerja di dalam tanah untuk mengenal pupuk kandang. Ya, berasal dari kotoran manusia mungkin, kotoran hewan yang masuk ke dalam tanah. Ya. Kemudian ada dari praktik pertanian. Contohnya tanah yang tercemar akibat dari penggunaan pestisida, pupuk, kotoran, pupuk kandang, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga ada dari radioaktif. Jadi ada zat-zat radioaktif yang terakumulasi ke dalam tanah, biasanya adalah hasil buangan dari industri yang umumnya berupa radium, thorium, uranium, nitrogen, dan lain-lain yang bisa menimbulkan efek beracun di dalam tanah. Limbah perkotaan. Sebenarnya nggak cuma di kota aja sih, biasanya di semua pemukiman, nggak hanya di kota. Di kampung pun bisa terjadi, adalah contohnya adalah limbah rumah tangga, yang biasanya kita punya sampah hasil sisa-sisa makanan atau sampah-sampah yang merupakan hasil dari kegiatan rumah tangga yang dibuang langsung ke dalam tanah, yang bisa menyebabkan pencemaran tanah. Ya, ada limbah juga, limbah-limbah industri, baik itu baja, pestisida, industri tekstil, obat-obatan, kaca, dan lain-lain. Oke. Yang terakhir adalah pencemaran suara. Ya, kok bisa suara itu disebut sebagai pencemaran? Kalau paparan rutin terhadap suara tersebut tinggi dan bisa menimbulkan efek buruk bagi pendengarnya, baik itu manusia maupun organisme lain, berarti kita bisa sebut ada pencemaran suara yang terjadi. Nah, contoh sumber kebisingan atau pencemaran suara itu bisa berasal dari mesin, ya. Misalnya dari mesin-mesin diesel, genset misalnya, cukup mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau mesin-mesin kapal, perniagaan, kegiatan perniagaan yang ada di laut. Itu biasanya orang-orang yang tinggal di sekitar pelabuhan itu mengalami kebisingan. Ya. Atau yang kedua adalah vibrasi. Ya, biasanya dari akibat gesekan atau benturan atau ketidakseimbangan pada bagian mesin sehingga terjadi kebisingan yang terus-menerus bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau pergerakan udara, gas, dan cairan. Ya, contohnya biasanya ada pesawat jet mungkin, ada pipa penyalur cairan gas, ada flare, mungkin kembang api, dan lain-lain. Pergerakan udara, gas, dan cairan tersebut juga merupakan salah satu sumber kebisingan. Ya, nih
Contoh beberapa bunyi atau suara yang menimbulkan kebisingan. Satuannya biasanya dituangkan dalam bentuk desibel atau dB ya tulisannya satuannya. Orang ribut atau bersilat lidah ya, kalian-kalian yang suka ribut atau silat lidah mendingan ditahan aja karena lumayan besar, menghasilkan 80 desibel. Kemudian ada suara kereta api, itu juga merupakan suatu kebisingan, jadi orang-orang yang tinggalnya berbatasan langsung dengan rel kereta api itu juga biasanya mengalami masalah pada pendengarannya karena lumayan sering terpapar oleh suara kereta api, yaitu 95 desibel. Suara mesin motor, suara petir, kemudian yang paling parah mungkin adalah suara pesawat jet yang tinggal landas. Ya. Nah, akibat dari pencemaran suara itu biasanya secara auditori atau langsung terhadap organ pendengaran kita, yaitu gangguan terhadap pendengaran. Dan gangguan apa ya? Ini saya lupa tulis mungkin. Kemudian yang kedua adalah non auditori, jadi tidak langsung terhadap organ pendengaran kita, tapi berakibat terhadap gangguan komunikasi. Ya, jadi yang seharusnya komunikasi bisa lancar karena ada suara yang lewat, karena ada suara mesin mungkin tidak sampai informasi yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian ada ancaman bahaya keselamatan. Ya, seharusnya sirine mungkin bisa terdengar oleh para pekerja di dalam suatu industri atau kilang minyak atau lain-lain, tapi karena ada suara yang begitu mengganggu sehingga sirine tersebut tidak dapat terdengar. Itu juga termasuk dari resiko dari pencemaran suara. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian materi tentang pencemaran lingkungan dari saya. Jangan lupa tugasnya dikumpul di grup WA masing-masing kelas. Nanti bisa diperiksa oleh dosennya masing-masing. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.